wali ajli tawali mithlu hadzal alam fi hadzal am sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal huzni wa bihadza ya al-laqab sara ma'rufan fit tarikh. Itulah sebabnya katanya bahwa karena bertubi-tubinya penderitaan yang dialami oleh beliau, penderitaan demi penderitaan pada tahun ini, maka Rasulullah menyebutnya sebagai tahun duka cita. Dan ini katanya istilah yang sudah dikenal dalam sejarah sebagai tahun duka cita, disebut Amul Huzni. Nah, kita masuk lagi pada berikutnya. Sebelum itu kita bisa mengambil sebuah renungan untuk menginspirasi kesadaran kita bahwa ternyata liku-liku ini baru cerita sebuah penderitaan yang dialami Rasulullah. Ternyata kalau kita mau lihat, ya yang kita ceritakan ini, tapi kenapa kita mau istirahat? Seringkali kita kan lelah, seringkali kita selalu mau merasa istirahat, kurang istirahat dan seterusnya karena lelah melakukan kebaikan. Nabi, seorang nabi seandainya mau diistimewakan, nabilah yang paling berhak untuk lebih banyak istirahat karena dia ini. Tapi justru beliau berdakwah menghadapi penderitaan di siang hari, tidur kadang-kadang tidak tenang di malam hari, tapi kemudian beliau tetap mendoakan, bermunajat kepada Allah agar orang-orang seperti itu kelak kemudian akan menjadi pembela Rasulullah. Nah, itulah sebabnya Rasulullah tidak pernah berpikir untuk menghabisi, karena dia bilang kalau dihabisi ini kan nanti tidak ada lagi keturunannya kalau dihabisi. Nah, kita berharap ya kalau dia belum dapat petunjuk, kakek-kakeknya yang hidup hari ini belum dapat petunjuk, orang-orang tuanya yang belum dapat petunjuk hari ini, mudah-mudahan anak-anak yang dia sedang pelihara, yang dia lahirkan dan akan dia lahirkan kelak itu yang menerima Islam. Nah, itu cara berpikir Nabi. Kalau kita habisi saja kan, kita habisi saja. Nah, karena Rasulullah SAW itu bertindak terkendali atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah seorang Nabi yang tidak melihat apa yang terjadi hari itu, tapi dia dengan penuh titipan harapan kepada Allah bahwa penderitaan hari ini merupakan kesempatan untuk kemudian saya beristirahat di kemudian hari. Itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan begini, ya paling tidak orang bijak berkata bahwa mautut talih, jadi apa? Mautus salih rahatul lahu wa mautut talih rahatun nas, atau rahatul lil mujtama. Kematiannya orang soleh itu adalah momentum istirahat bagi dia. Saya ulang, kematiannya orang soleh adalah momentum istirahat bagi dia, waktunya dia untuk istirahat. Wa mautut talih rahatul lil mujtami. Tapi kematiannya orang-orang jahat adalah istirahatnya masyarakat. Ya, sedikit saja bedanya at-talih dengan as-soleh. Soleh orang yang baik, kematiannya orang baik, berarti dia kesempatan istirahat. Jadi kalau ada orang-orang baik Pak yang meninggal, itu berarti Allah menginginkan dia sudah istirahat. Tapi kematiannya orang-orang jelek, Allah menghendaki supaya masyarakat tenang. Nah, Nabi tidak istirahat, kurang tidurnya di malam hari, dia siang hari kadang harus merasakan kelaparan, kadang disambut, tapi lebih banyak kemudian juga dicela, kemudian ditolak. Tapi wafatnya beliau justru semakin banyak pengikutnya. Ada orang banyak pengikutnya kalau masih hidup, masih menjabat, masih banyak pengikutnya. Begitu berhenti menjabat, dia tiba-tiba Nabi semakin akhir zaman sekarang ini hampir seluruh belahan dunia pengikutnya.
Karena disinilah kekuatan. Nabi selalu memiliki visi besar menjangkau zaman yang tidak terbayangkan oleh banyak orang. Nabi kalau mau beri kesempatan kepada Umar, kepada sahabat yang lain untuk melakukan pembalasan dan menghabisi lawan-lawannya, itu ada kesempatan. Tapi nanti kalau ini dihabisi, tidak bertambah itu, nanti tidak ada anak-anaknya, tidak ada cucunya, bagaimana? Nah, kita berharap kalau bukan mereka, anaknya, cucunya yang mengikuti Islam. Dan itu ternyata terbukti hari ini. Nabi sudah 14 abad yang lalu wafat, pengikutnya semakin bertambah setiap hari. Kita bisa lihat di Amerika, Bapak Ibu sekalian, setiap hari orang masuk Islam, berbondong-bondong orang masuk Islam di belahan dunia. Karena semakin dituduh Islam semakin dituduh Islam jelek seperti ini, semakin menampakkan bahwa Islam tidak seperti yang dituduhkan orang. Ya, tidak seperti yang dituduhkan orang. Tadi saya ada sebuah international konferensi internasional tadi saya, dan kebetulan saya menjadi pembicara dalam konferensi internasional itu tadi, dan saya berbicara tentang the living Quran and the existence of the living Quran and its contribution to the religious moderation in Indonesia. Saya mengangkat tema ini, bahwa ini kita mencoba lihat ada seorang peserta, bahkan beliau sebuah materi, orang Nigeria, bertanya kepada saya, bagaimana itu Islam semakin di Indonesia, jadi pandangan orang itu Indonesia ini memang semakin jaya Islam dalam perspektif mereka, walaupun ada juga isu-isu teroris itu kan, itu menurut saya itu sayap-sayap informasi itu. Tapi yang dilihat oleh dunia bahwa Islam Indonesia ini adalah satu model yang bisa dicontoh oleh dunia. Ya, itu yang mereka tanyakan, dan mereka penasaran sehingga meminta saya untuk hadir kembali dalam konferensi internasional nanti yang diadakan oleh negara Nigeria, bicara tentang itu. Saya ingin mengatakan bahwa kalau mengikuti pola Rasulullah SAW, apapun yang dituduhkan silakan saja, orang tidak perlu terlalu baper kita kalau dituduh seperti itu. Nah, habis saja itu kan hoax beredar di sekitar beliau, dan tetap berdakwah sebagaimana mestinya, dituduh kiri kanan, semakin kita bisa tunjukkan bahwa Islam tidak seperti yang mereka tuduhkan itu. Nah, inilah yang dilakukan Rasulullah. Ini contoh yang patut kita contoh dari Rasulullah. Di tengah-tengah banyak hoax yang beredar, fitnah yang beredar, bahkan penderitaan, Nabi tetap tegak lurus mendakwakan Islam. Dan Nabi tidak melihat apa yang terjadi hari ini saja, tapi Nabi menjangkau umatku nanti ini. Bahkan ketika beliau mau wafat kan dia melihat umatnya hari ini dan akan datang, sehingga beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Dan yang dimaksud ummati itu bukan hanya sahabat yang hidup pada saat itu, tapi boleh jadi kita adalah termasuk yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ummati itu bukan hanya dalam satu spektrum waktu tertentu, tetapi ini menjangkau abad hingga akhir zaman nanti kelak.